Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang logika analisis, yang mana soal ini merupakan salah satu bentuk soal pada tes CPNS, P3K, UTBK, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang misalnya ada sebuah teks, ya. Dari teks ini kita diminta menjawab beberapa pertanyaan berikut. Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, putih, merah, kuning, dan hijau selama 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Nah, dengan ketentuan, pertama, baju merah dipakai setelah baju kuning. Kedua, baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. 3, baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Nah, sekarang untuk soal nomor 46, urutan warna baju yang dipakai oleh Tina mulai Senin sampai Rabu adalah. Nah, dari ketentuan pertama kita lihat baju merah dipakai setelah baju kuning. Nah, maka pertama artinya baju kuning lebih duluan dipakai daripada baju merah, atau kita tulis sebagai kuning kecil dari merah. Kemudian, pada pernyataan yang kedua, baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Artinya, baju hijau kecil dari baju biru yang dipakai hari Jumat. Maka otomatis, hari Jumat, Tina memakai baju berwarna biru. Nah, pada pernyataan yang ketiga, baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Ya. Jadi hari Selasa berarti Tina memakai baju kuning. Nah, dari 3 buah pernyataan ini jelas, yang paling jelas sekali adalah hari Jumat Tina menggunakan baju biru, hari Selasa Tina menggunakan baju kuning. Nah, untuk soal nomor 46, urutan warna baju yang dipakai Tina mulai Senin sampai Rabu adalah. Nah, kita lihat dari opsi yang tersedia. Untuk opsi yang A, biru, kuning, hijau. Nah, sementara di soal, di pernyataan, baju biru dipakai hari Jumat, berarti tidak dipakai pada hari yang lain. Maka jawaban A salah. Nah, kemudian, hari Selasa itu menggunakan baju kuning. Artinya, jawaban B dan C juga salah, karena pada B dan C, baju kuning dipakai pada hari Senin. Oke, untuk jawaban yang D juga salah gitu ya, karena baju hijau dipakai sebelum baju biru. Nah, sementara untuk opsi yang E adalah jawabannya, yaitu hari Senin dia memakai baju putih, hari Selasa dia memakai baju kuning, maka hari Rabu dia memakai baju merah sesuai dengan pernyataan pertama, baju merah dipakai setelah baju kuning. Soal nomor 47, urutan warna baju dipakai Tina pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dari pernyataan yang ada, Jumat sudah jelas menggunakan baju biru. Sehingga, dari opsi yang ada, jawaban yang tepat adalah opsi A. Karena hari Jumat itu menggunakan baju biru, hari Rabu menggunakan baju merah, dan hari Senin menggunakan baju putih. Nah, kemudian soal nomor 48, urutan warna baju dipakai oleh Tina mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, dari pernyataan soal yang ada, hari Jumat Tina menggunakan baju berwarna biru. Nah, dari pilihan jawaban yang ada, maka yang hari Jumat menggunakan baju biru cuma pilihan jawaban E. Maka jawaban soal nomor 48 adalah opsi E. Nah, pernyataan berikutnya. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, yaitu Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Mikael, Rani, dan Togi, duduk mengelilingi
satu meja bundar. Nah, ada beberapa pernyataan. Pertama, Gael duduk berseberangan dengan Aga. Kedua, Michael duduk di antara Togi dan Lala. 3. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Keempat, Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. 5. Didi duduk tepat di sebelah Aga. Nah, dari pernyataan ini maka kita bisa membuatkan posisi 8 orang eksekutif muda tersebut. Oke. Nah, meja makan ya. Maka tempat duduknya mengelilingi meja makan tersebut berbentuk bundar. Nah, Gael duduk berseberangan dengan Aga. Jadi kalau Gael posisinya di sini, maka kalau dia berseberangan, berarti posisi Aga kalau digambar yang di bawah gitu ya. Nah, kemudian Togi, ya, pernyataan keempat, duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Jadi Togi posisinya di situ. Nah, sekarang Didi, pernyataan kelima, Didi duduk tepat di sebelah Aga. Nah, kemudian pada pernyataan yang keempat, Lala dan Laura atau Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Jadi Laura dan Lala berhadapan. Nah, sekarang pernyataan yang kedua, Michael duduk di antara Togi dan Lala. Nah, di sini posisi Michael. Sehingga kursi yang belum diisi adalah ditempati oleh, ya betul, Rani. Nah, sekarang ini posisi mereka sudah lengkap. Nah, soal ke-49, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Nah, ini pernyataan yang salah ya, karena Didi duduk di antara Rani dan Aga. B. Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Ya, benar. Dia dipisahkan oleh Laura dan Gael. Berarti jawaban 49 itu adalah B. Nah, kita lihat juga yang C. Rani dan Didi duduk tepat berseberangan. Nah, pernyataan ini memang salah karena Rani dan Didi duduknya berdekatan, bukan berseberangan. Opsi yang D, Togi duduk di seberang Rani. Nah, Togi dengan Rani, dia duduknya tidak berseberangan, tapi dia dipisahkan oleh 2 kursi. Maka opsi D juga salah. Opsi E, Michael duduk berhadapan dengan Didi. Nah, padahal yang berhadapan dengan Michael itu adalah Rani, bukan Didi. Berarti E memang salah. Sehingga memang jawaban soal ke-49 memang opsi B. Soal ke-50, bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Nah, kita lihat opsi yang A. Michael dan Rani dipisahkan oleh 2 kursi. Ya, Michael dan Rani dipisahkan oleh 2 kursi. Ini salah. Seharusnya Michael dan Rani itu saling berhadapan atau berseberangan. Nah, B. Michael dan Aga duduk berseberangan. Michael dan Aga duduk berseberangan. Tidak ya. Seharusnya Michael dan Aga itu dipisahkan oleh 1 tempat duduk, yaitu Lala. Nah, kemudian opsi yang C. Didi dan Togi duduk berhadapan. Didi dan Togi duduk berhadapan. Oke, ini jawabannya benar. Berarti opsi C jawabannya. Kita lihat opsi D. Kesalahannya di mana? Lala duduk di sebelah Gael. Lala duduk di sebelah Gael. Padahal Lala dengan Gael itu dipisahkan oleh 2 tempat duduk. Berarti D salah. Yang E. Rani duduk di dekat Togi. Rani duduk di dekat Togi. Padahal Rani dan Togi dipisahkan oleh 2 tempat duduk. Maka E juga salah. Sehingga jawaban soal nomor 50 adalah opsi C. Berikutnya, nomor 51. Bila Michael dan Rani duduk berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah Michael dan Rani duduk berseberangan. Oke. A.
Gael duduk berhadapan dengan Didi. Gael duduk berhadapan dengan Didi. Ini pernyataan yang salah. Karena Gael dan Didi dipisahkan oleh dua tempat duduk. Yang B, Gael duduk di sebelah Michael. Ini pernyataan salah. Seharusnya Gael dan Michael dipisahkan oleh tempat duduk Togi. Kemudian option C, Lala duduk di sebelah Didi. Lala duduk di sebelah Didi. Pernyataannya juga salah. Seharusnya Lala dan Didi dipisahkan oleh satu tempat duduk, yaitu Aga. Option yang D, Rani duduk di antara Laura dan Didi. Di antara Laura dan Didi duduk Rani. Maka option D adalah pernyataan yang benar. Ya. Kita lihat option E di mana salahnya. Didi duduk di antara Aga dan Lala. Didi duduk di antara Aga dan Lala. Seharusnya Didi itu duduk di antara Aga dan Rani. Maka option E memang salah. Oke, jawaban soal nomor 51 adalah D. Nomor 52. Beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar ya. Yang tidak benar atau yang salah. Oke. Laura duduk di antara Rani dan Gael. Laura duduk di antara Rani dan Gael. Ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga bukan jawaban dari soal ini. Yang B, Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Ini juga pernyataan benar, sehingga bukan jawaban soal ini. C, Michael duduk di antara Togi dan Lala. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Ini juga pernyataan yang benar, sehingga dia bukan jawaban dari soal ini. Kemudian D, Laura dipisahkan 2 kursi dengan Aga. Laura dipisahkan 2 kursi dengan Aga. Ini pernyataan yang benar. Sehingga bukan jawaban dari soal nomor 52 ini. Yang E, Didi duduk di antara Gael dan Togi. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Sehingga jawaban soal nomor 52 ini adalah option E. Nah, berikutnya ada sebuah teks ya. Poppy, Kiki, Ria, Sinta, dan Toton mengikuti sebuah tes hasil belajar dengan hasil sebagai berikut. Pertama, nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy 2 kali nilai Kiki. Pernyataan yang kedua, jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Sinta. 3. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton, namun hanya sepertiga dari nilai Sinta. Nah, soal nomor 53, hubungan antara nilai Poppy, Ria, dan Toton yang benar adalah, oke, dari pernyataan pertama, maka nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy. Kita singkat saja, Ria besar dari Poppy nilainya. Nah, 2 kali nilai Kiki. Ya, berarti Ria nilainya 2 kali nilai Kiki. Ria sama dengan 2 kali Kiki. Pada pernyataan yang kedua, oke. Nah, sekarang karena Ria itu 2 kali nilai Kiki, berarti nilai Ria lebih besar daripada nilai Kiki. Kita tulis secara singkat, Ria besar dari Kiki. Pernyataan yang kedua, jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Sinta. Nah, maka Poppy tambah Kiki sama dengan Sinta. Akibatnya, nilai Sinta besar dari nilai Poppy, dan nilai Sinta juga besar dari nilai Kiki. Oke, pernyataan yang ketiga, nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton, namun hanya sepertiga dari nilai Sinta. Maka Poppy besar dari Toton, ya, Poppy sama dengan sepertiga dari Sinta. Nah, untuk soal nomor 53 ini, hubungan antara nilai Poppy, Ria, dan Toton. Nah, kita lihat. Ya. Dari pernyataan tersebut, oke. Ria besar dari Poppy.
pada pernyataan pertama. Kemudian pada pernyataan ketiga, Poppy besar dari Toton. Nah, jadi dari dua pernyataan ini, Ria itu besar dari Poppy dan Poppy besar dari Toton, maka urutannya adalah Ria besar dari Poppy besar dari Toton. Nah, atau kalau kita balik dari Toton, maka Toton kecil dari Poppy, kecil dari Ria. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini hubungan yang benar adalah nilai Toton lebih rendah daripada nilai Poppy, sedangkan nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Maka jawabannya adalah option yang E. Nomor 54. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa yang pasti bernilai genap adalah. Nah, dari pernyataan yang ada, yaitu pada pernyataan yang pertama, diperoleh nilai Ria 2 kali nilai Kiki. Karena nilai Ria ini 2 kali nilai Kiki, 2 kali sesuatu, maka 2 kali sesuatu itulah menyatakan bilangan genap. Sehingga siswa yang pasti bernilai genap adalah Ria. Maka jawabannya adalah option C. Kemudian dari syarat nomor 2 dan 3, maka dari syarat nomor 2 itu Poppy tambah Kiki sama dengan Cinta. Dan dari syarat nomor 3 kita peroleh Poppy itu sepertiga dari Cinta. Maka akibatnya Kiki 2/3 dari Cinta. Nah, sehingga Kiki bisa kita tulis sebagai 2 kali sepertiga Cinta. Nah, pada pernyataan yang ketiga, sepertiga Cinta itu kan sama dengan Poppy. Sehingga sepertiga Cinta kita ganti dengan Poppy. Maka Kiki sama dengan 2 kali Poppy. Akibatnya, nilai Kiki tentu besar dari Poppy karena Kiki 2 kali nilai Poppy. Nah, dari pernyataan pertama, maka Ria 2 kali nilai Kiki. Maka Ria itu adalah 2 kali dari 2/3 Cinta. Sehingga Ria sama dengan 4/3 Cinta. Artinya nilai Ria besar dari nilai Cinta. Sehingga dari beberapa pernyataan yang ada, Ria besar dari Kiki, kemudian Cinta besar dari Kiki, Poppy besar dari Toton, kemudian Kiki besar dari Poppy dan Ria besar dari Cinta, maka diperoleh hubungan Ria besar dari Cinta, besar dari Kiki, besar dari Poppy, besar dari Toton. Nah, sehingga soal nomor 55, urutan 5 siswa yang memiliki nilai tertinggi ke nilai terendah adalah option A, yaitu Ria, Cinta, Kiki, Poppy, dan Toton. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.